meludah ke arah kanan. Kenapa? Kalau ke arah depan karena Allah berada di depan kita. Ke arah kanan tidak boleh karena malaikat ada di kanan kita sebagaimana dalam hadis yang sahih. Adapun ke arah kiri maka diperbolehkan apabila kondisinya tidak ada orang di arah kirinya. Dan waktu itu memang masjid masih dari tanah. Bab kafaratil buzaqi fil masjid. Bab penghapus dosa meludah di masjid. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu dosa dan kafarahnya adalah menimbunnya dengan tanah. Tapi ini berlakunya untuk masjid-masjid yang masih dari tanah sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masa kita tentu saja dengan membersihkannya, ngepel dan sebagainya. Perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah disuruh meludah di bawah kaki, berarti kan di dalam masjid kan. Nah, itu maksudnya bagi orang-orang yang terkalahkan oleh ludahnya. Jadi terpaksa karena ludahnya sudah berkumpul, sementara dia dalam kondisi sholat tidak bisa keluar kan. Nah, maka karena kondisi terpaksa boleh meludah di masjid. Adapun hadis berikutnya itu bab kafarah buzaq fil masjid, ini maksudnya bagi orang-orang yang sengaja meludah di masjid tanpa ada hajat. Dia sebenarnya bisa keluar karena kondisi pengajian begini misalnya. Nah, kalau kondisi pengajian ini bukan kondisi terpaksa, jangan meludah di bawah kaki meskipun di dalam masjid nih. Meskipun di bawah kaki tidak boleh, harus keluar. Maka kalau nekat di masjid ini adalah khati'ah. Bab berikutnya babu idzatil imamin nas fi itmamis shalah wa dzikril qiblah. Di situ tertulis shalah, diganti aja wa dzikril qiblah. Bab nasihat imam kepada para manusia dalam menyempurnakan salat dan penyebutan tentang kiblat. Jadi memang cetakan ini cetakan Darul Hadis banyak salahnya. Saya mencari kitab yang lain. Ini cetakan Darul Kutubil Ilmiyah, tapi cetakan ini juga sama, terkenal banyak salahnya. Kita coba apakah di sini juga salah ataukah tidak. Hadis 267. Nah, ternyata alhamdulillah di sini benar. Dia mengatakan wa dzikril qiblah sebagaimana dalam asal kitab ini, yaitu kitab Sahihul Bukhari. 267 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa 'alaihi khushu'ukum wa la ruku'ukum inni la arakum min wara'i dhahri. Hadis menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat untuk menjalankan salat mereka meskipun mereka sedang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka di belakang Nabi pun Nabi mengetahui bagaimana rukuk mereka, bagaimana khusyuk mereka, dan ini merupakan khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususiyah Rasul ada beberapa macam. Pertama adalah keistimewaan sebagaimana dalam hadis ini. Kita semuanya tidak ada yang bisa melihat kondisi belakang kita, tapi Rasulullah bisa melihatnya. Ini keistimewaan. Khususiyah berikutnya adalah kewajiban-kewajiban yang tidak dibebankan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat tahajud bagi beliau nafilatan laka, yaitu tambahan kewajiban bagi beliau, untuk kita adalah sunnah. Kemudian khususiyah ketiga adalah berupa larangan-larangan yang tidak dilarang bagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah mengatakan wala tamnun tastakfir. Jangan memberi sesuatu mengharap balasan yang lebih banyak. Itu hukumnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagi kita hukumnya hanyalah makruh saja. Nah, maka ini khususiyah dari sisi larangan. Yang keempat adalah khususiyah dari sisi kebolehan-kebolehan bagi Rasul yang tidak boleh bagi kita. Misalnya bersentuhan dengan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah bersentuhan dengan wanita meskipun beliau suka wara', yaitu tidak menyentuh mereka. Tapi hukumnya untuk beliau tidak berdosa. Adapun untuk kita maka haram menyentuh selain yang mahram dengan kita.
Jadi ada 4 macam ya. Ada keistimewaan-keistimewaan, ada kewajiban-kewajiban, ada larangan-larangan, dan ada kemubahan-kemubahan. Semuanya adalah khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kalau Allah memberikan kesempatan akan saya tulis Al-Arba'un fil Khasa'is An-Nabawiyah. Qala al-muallif rahimahullah, bab hal yuqal masjid Bani Fulan. Apakah boleh dikatakan ini masjidnya Bani Fulan? Menurut jumhur ulama boleh. Menyelisih mereka Al-Imam An-Nakhai, beliau memakruhkan hal tersebut. Tetapi kita dapatkan dalil bahwasanya hal itu boleh, sebagaimana hadis 268 ini, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa, memperlombakan bainal khairil lati udmirat, antara kuda-kuda yang sudah udmirat itu arti asalnya dikuruskan, tapi maksudnya adalah dilatih. Jadi dibikin bagaimana supaya badannya tegap begitu untuk bisa lomba perang. Minal hafya, dari setarnya itu dari hafya, wa amaduha, kemudian finishnya itu thaniyatul wada. Wa sabaqa bainal khairil lati lam tudmar minas thaniyati ila masjid Bani Zuraik. Nah, ini dalilnya menunjukkan bolehnya menyebut masjid Bani Zuraik. Wa anna Abdullah bin Umar kana fi man saqa. Hadis ini menunjukkan disunahkannya melakukan lomba kuda, karena ini termasuk dalam wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turahhibuna bihi, atau turhibuna bihi, dua qiraah, aduwallahi wa aduwwakum. Bab berikutnya babul qismah, bab membagi-bagi, maksudnya membagi harta, wa ta'liqil qinwi fil masjid, dan menggantungkan dompolan buah di dalam masjid. Maksudnya boleh meskipun masuk amalan-amalan dunia. Sehingga seperti yang dilakukan di bulan Ramadan, ada TPA, kemudian ada bagi-bagi makanan buka puasa kepada anak-anak, ini tidak ada masalah dilakukan di masjid, tidak harus di luarnya. Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang ditugasi oleh Nabi untuk membagi-bagi dompolan-dompolan buah yang biasanya digantungkan oleh para sahabat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus fadilahnya Sayyidina Mu'adz karena dijadikan oleh Nabi sebagai petugas hal tersebut. Hadis 269, wa an Anas radhiyallahu anhu qala utiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain faqala unfuruhu fil masjid. Didatangkan kepada Nabi harta dari Bahrain, maksudnya harta zakat. Kemudian harta zakat atau harta apa itu namanya jizyah, karena Bahrain waktu itu masih kafir. Ungsuruhu fil masjid, tebarkanlah harta itu di masjid. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya bagi-bagi harta di dalam masjid, tidak ada masalah. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa lam yaltafit ilaihi falamma masyaallah ya. Jadi beliau menuju salat, ketika melewati harta tadi sama sekali tidak noleh. Inilah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang berharga, tapi duit sama dengan daun bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada nilainya. Falamma qada as-salata jaa fajalasa ilaihi fama kana yara ahadan illa a'tah idh ja'ahu al-Abbas faqala ya Rasulullah a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Berilah saya karena saya dulu pernah menebus diriku dan menebus akil. Ini maksudnya dalam kasus perang apa? Perang Badar. Karena dalam perang Badar itu Sayyidina Abbas masih kafir, dia ditawan, kemudian dia harus menebus dirinya. Nah, dia minta ganti dari harta tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh. Rasulullah suruh ngambil sendiri. Fahasa fi thawbihi, dia mencawuk dalam bajunya. Thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati'. Yuqillu di bawah ada footnote, yuqillu syai' yahmiluhu wa yarfa'u, memikul dan mengangkat. Dia berbuat untuk memikulnya, tidak mampu, jadi terlalu banyak yang ngambil. Faqala ya Rasulullah umur ba'dahum yarfa'hu ilayya. Qala farfa'hu anta alayya. Qala la. Fanasara minhu. Akhirnya dikurangi oleh Abbas, ya, ditaburkan, maksudnya dikurangi. Thumma dhahaba yuqillu. Faqala ya Rasulullah umur ba'dahum yarfa'hu alayya. Qala la.
Qala farfa'hu anta 'alayya. Qala fanasara minhu thumma ihtamalahu. Kemudian beliau memikulnya fa alqahu 'ala kahilih. Kahil itu adalah di antara dua entong-entong itu. Jadi punggungnya ditaruh di atas punggungnya. Jadi cara mengangkut barang yang berat adalah taruh di atas punggung supaya tidak terasa berat. Tsumma intalaqa fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbi'uhu basarahu hatta khafiya alaina. Kenapa beliau melihat begitu? Karena ajaban min hirsih, ya, takjub terhadap rakusnya Abbas paman Nabi kepada harta. Fama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thamma minha dirhamun. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan tempat sampai betul-betul tidak ada lagi satu dirham pun di situ. Inilah kondisi Rasulullah bersama dunia, sama sekali tidak menoleh kepada dunia. Begitu datang harta langsung dibagi habis, tidak ada yang disimpan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan kita. Na'udzubillah, nastaghfirullah. Babul masjid fil buyut, bab masjid-masjid di dalam rumah-rumah. Maksud Imam Bukhari adalah bolehnya membuat masjid-masjid di dalam rumah-rumah kita. Ini sebagaimana disebutkan dalam syarah begitu ya, jawaz, bolehnya hal itu. Tapi menurut guru kami Syekh Walid hafizahullah bahwa ini termasuk sunnah. Maka beliau menghasung setiap orang di antara kita di rumah masing-masing ada tempat yang dikhususkan untuk sholat di situ sebagai masjidnya, masjid untuk keluarganya. Maka beliau menghasung hal tersebut karena meyakini ini sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja ini bisa dilakukan bagi yang rumahnya besar ya. Kalau rumahnya kecil ya paling-paling kita taruh sajadah. Nanti kalau anak kita ngambil sajadah sudah hilang masjidnya. Tapi bagi yang rumahnya besar-besar itu bisa. Jadi ada ruang dapur, ada ruang untuk bermain, ada ruang untuk musalla karena rumahnya besar. Nah seperti ini bisa diterapkan dalam rumah dia. Maka ini tempat khusus tidak untuk mainan dan sebagainya. Ini termasuk bab al-masajid fil buyut. 270 wa Mahmud bin Rabi' al-Ansari anna Ibban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman shahida Badran min al-Ansar ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad ankartu basari. Saya mengingkari mata saya, maksudnya sudah enggak jelas lagi ya, sudah rabun atau bagaimana ya. Wa ana usalli liqaumi idza kanatil amtar sala al-wadi alladhi baini wa bainahum lam astati' an atiya masjidahum fa usalli lahum. Wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi. Ringkasnya dia keberatan kalau harus datang ke masjid karena kadang-kadang ada banjir sehingga dia tidak bisa ke masjid karena ada banjir tersebut. Maka dia minta supaya rumahnya dijadikan masjid sehingga dia bisa sholat di masjid tersebut, di dalam rumahnya tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah. Jadi untuk perkara-perkara yang kita niatkan untuk melakukan, ucapkan insyaallah supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibban faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'a an-nahar fasta'dhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Di mana tempat yang kamu senang aku sholat dari rumahmu, karena akan dijadikan sebagai tempat sholatnya Ibban di situ. Jadi ini tabarruk dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya khusus diterapkan kepada Rasul, tidak bisa diterapkan kepada para kiai. Sehingga kalau kita mau buat masjid di rumah kita, musalla di rumah kita, maka tidak perlu panggil kiai untuk sholat di situ ya, karena enggak ada tabarruk kepada beliau. Qala fa ashartu lahu ila nahiyatin minal bait faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara faqumna fasaffana fasalla rak'ataini thumma sama qala wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Khazirah ini jenis makanan ya, tidak disebutkan di bawah makanannya apa, tapi enggak sangat penting gitu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa salat sunnah boleh dengan berjamaah, karena di sini disebutkan fasaffana, berarti salatnya berjamaah. Tetapi menurut sebagian mazhab bahwa salat berjamaah sunnah ini ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah tidak banyak-banyak orangnya, kemudian tidak dijadikan sebagai adat istiadat atau rutinan, kemudian yang 3 bukan di tempat umum yang terbuka. Maka ini semuanya berlaku di sini ya. Rasulullah
dalam jamaah kecil, hanya beberapa gelintir yang ada di situ. Kemudian ini tidak di tempat terbuka karena di dalam rumahnya Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau mazhab Syafi'i tidak mensyarat-syaratkan yang berat-berat begitu. Ringkasnya kalau dalam mazhab Syafi'i boleh secara bebas. Qala wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Nah, ini adalah hidangan yang diberikan kepada tamu-tamu yang diundang. Sebagaimana di ma'had ini setelah kajian ditahan untuk makan dulu. Nah, ini termasuk apa? Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fathaba fil baiti, maka berkumpul pada rumah tersebut rijalun min ahli dari penduduk kampung tersebut, dzawu adadin fajtamau. Jadi asalnya hanya sedikit, lama-lama jadi kumpul banyak karena mendengar bahwa sallallahu alaihi wasallam datang di situ. Faqala qailun minhum aina Malik bin Dukhayshin atau qala Dukhshun. Faqala ba'duhum dzalika munafiq la yuhibbu Allah wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalik ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila al-munafiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan akhirnya Malik bin Dukhshun ini tobat, kemudian menjadi orang yang baik. Sehingga tidak jadi masalah hadis ini ya terhadap beliau. Mungkin dulu beliau dekat sama orang-orang munafik, tapi kemudian menjadi orang yang baik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa menghukumi orang itu sesuai dengan dohirnya, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi Malik bin Dukhshun sesuai dengan dohirnya, yaitu karena dia melihat wajah dan nasihatnya kepada orang-orang munafik. Maksudnya beliau itu sering bersama dengan orang-orang munafik dan keinginan kehendak baiknya kepada orang-orang munafik, maka dihukumi munafik oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kemudian dilarang oleh Nabi karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bab berikutnya, hal tumbashu quburu musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makanuha masajida. Apakah boleh dibongkar kuburan orang-orang musyrik jahiliyah kemudian diambil di tempatnya masjid-masjid? Maksudnya adalah boleh karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang hukum asal membongkar kuburan itu tidak boleh, karena kuburan itu adalah sesuatu yang dihormati. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan bani Adam, yaitu kalau mati dikuburkan. Maka hukum asal kuburan tidak boleh dibongkar ya, kecuali ada sebab, maka baru boleh untuk dibongkar. Contoh sebab misalnya belum dimandikan, boleh dibongkar untuk dimandikan dulu. Atau misalnya belum dihadapkan ke arah kiblat atau menghadapnya salah ya, maka dibongkar untuk dihadapkan ke arah kiblat, karena wajib hukumnya mayit muslim dihadapkan ke arah kiblat. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah wa Umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ataha bil Habasyah fiha tasawir, patung-patung. Fa dzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar wa ulaika syarrul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Kaitannya dengan bab adalah banaw ala qabrihi masjida. Mereka membangun di atas kuburan orang saleh ini masjid. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kuburan tidak boleh dibuat masjid. Kalau mau dibuat masjid, kuburannya harus dipindah dulu. 272. Wa Anas radhiyallahu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa nazala a'la al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailatan. 14 idgham ya, karena ain ketemu ain. Thumma arsala ila Najjari faja'u mutaqallidis suyufi, mereka datang dengan menyelempangkan pedang-pedang mereka. Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin ridfuhu, Abu Bakar dibonceng Nabi di belakang. Wa mala'u bani Najjari haulahu hatta alqa rahlahu bi fina'i Abi Ayyub wa kana yuhibbu ay yusalliya haitsu adrakathu shalah. Beliau senang melakukan salat dimanapun waktu salat itu mendapati beliau. Jadi salat nggak usah pilih-pilih ya. Kalau sudah tiba waktu salat di masjid manapun dah bismillah turun salat di situ. Wa yusalli fi marabidil ghanami. Beliau juga salat di kandang-kandang kambing. Nah, ini menurut mazhab Hambali bahwa menunjukkan bahwa tai kambing itu tidak najis. Wa annahu amara bi bina'il masjid.
fasala ila mala'in min Bani Najjar faqala ya Bani Najjar faminuni bihaitikum hadha. Wahai Bani Najjar, tetapkanlah harga kepada saya dengan kebun kalian ini. Haid itu adalah kebun yang sudah ada temboknya, jadi dibeli oleh Nabi SAW. Dan hadis ini menunjukkan pentingnya membangun masjid. Maka kalau di suatu tempat tidak ada masjid, hendaklah kita bangun masjid supaya orang-orang di situ bisa sholat berjamaah, kemudian diajarkan ajaran-ajaran Islam setelah sholat dan sebagainya. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Mereka tidak mau meminta harganya, mereka pengennya wakaf. Faqala Anasun fakana fihi ma aqul lakum kuburul musyrikin wa fihi kharibun, ada wa fihi nakhlun fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat, kuburannya dibongkar, wa bil kharibi fasuyat, reruntuhannya diratakan, wa bin nakhli faquti'a fasaffun nakhla qiblatal masjidi wa ja'alu idadati, mereka jadikan dua sisi pintunya adalah al-hijarah, batu, wa ja'alu yanquluna as-sakhra, mereka memindah batu-batuan, wa hum yartajizun. Rojas itu adalah salah satu syair. Syair kan ada beberapa macam ya, ada syair qasidah, ada syair rojas. Ini syair rojas. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum wa huwa yaqul Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini hadis menunjukkan bolehnya berdoa dengan rojas karena isinya ini doa ya. Faghfir lil ansari wal muhajirah, enggak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan Rasulullah anis saja' fi du'a, Rasulullah melarang dari bersajak di dalam doa, itu maksudnya kalau takalluf, jadi doa dipaksa-paksakan harus syair, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengalir begitu aja, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah, maka tidak ada masalah. Beliau mengatakan faghfir lil ansar, didahulukan ansar baru kemudian muhajir. Padahal muhajir lebih utama daripada ansar. Kenapa? Kenapa Ustaz? Kenapa didahulukan ansar padahal muhajir lebih afdal? Karena dalam syair itu akhiran harus sama. Kalau tidak sama itu berarti bukan rojas lagi, bukan syair lagi. Maka diakhirkan supaya akhirannya sama. Dan ini terjadi dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sering menutup ayat-ayatnya di akhir, disama-samakan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya sehingga menjadi indah. Nah, muhajirah haknya ya karena dia tetap muannats ya. Tetapi kenapa tidak dibaca tak ya karena waqaf muhajirah. Jadi bukan hak sakat, bukan ya. Haknya hak sakta. Hak ta'nits. Tak ta'nits sama dengan akhirah. 273 Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yusalli ala ba'irihi wa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'alu. Ini sudah kita bahas di awal majelis tadi, boleh salat di atas kendaraan kalau kondisinya musafir. Kalau tidak musafir tidak boleh. Dan itu harus salat sunnah. Jadi syaratnya dua. Syarat pertama harus salat sunnah, syarat kedua harus kondisi musafir. Bab man shalla wa qaddamahu tanurun aw narun aw syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah taala. Bab orang yang salat di depannya ada tanur, tungku, atau ada api atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengharapkan dengan sujud tersebut, dengan salat tersebut kepada Allah. Jadi dia bukan ingin menyembah api tadi, ya menyembahnya kepada Allah, tapi kebetulan di depan ada api. 274 wa an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-nar wa ana usalli. Dihadapkan kepada saya api sementara saya sedang salat. Ini maksudnya dalam kasus salat kusuf, Rasulullah melihat tembok masjid itu ada gambaran api neraka. Maka dari hadis ini Imam Bukhari mengambil kesimpulan salat menghadap kepada api salatnya sah, tidak batal. Salat menghadap kepada kuburan demikian juga salatnya sah, tidak batal. Ya, karena sebagian orang berpendapat bahwa salat menghadap kuburan tidak sah. Yang benar adalah tetap sah sebagaimana yang merupakan pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi memang dibedakan antara yang bisa menghindar dengan yang tidak bisa menghindar.
Kalau tidak bisa menghindar, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, karena temboknya sepenuh tembok itu berisi gambaran neraka, maka beliau tidak bisa menghindar karena beliau posisinya berada di masjid, maka di sini tidak makruh sama sekali. Adapun kalau dia bisa menghindar, tetapi dia tidak mau menghindar, maka di sini hukumnya adalah makruh. Karena Sayyidina Umar pernah melihat Sayyidina Anas salat menghadap ke arah kuburan. Maka Sayyidina Umar mengatakan al-qabr, hindari, itu ada kuburan, ada kuburan. Nah, diingatkan begitu malah Sayyidina Anas itu malah melihat ke arah langit. Dikira Umar mengatakan al-qamar, ini ada bulan, ada bulan. Nah, maka orang sebelahnya mengatakan innama qala al-qabr. Nah, akhirnya beliau berpindah atau bergeser supaya tidak menghadap ke arah kuburan. Jadi waktu itu salat tidak tahu kalau depannya ada kuburan. Nah, maka kalau bisa dihindari, dihindari, ya. Kalau tidak bisa dihindari, tidak ada masalah, tidak makruh sama sekali. Nah, di sini tidak ada kata-kata tanur, kan? Adanya nar, api. Kata-kata tanur ini adalah karena ada pendapat dari Ibnu Sirin. Beliau mengatakan makruh untuk menghadap kepada tanur, kepada tungku pada waktu sholat. Karena tungku juga adalah api, dan api disembah oleh orang-orang Majusi. Bab berikutnya bab karahiyatis sholati fil maqabir. Ini Imam Bukhari mengisyaratkan adanya hadis yang melarang kita untuk sholat di dua tempat, yaitu al-maqbarah wal hammam, kuburan dan tempat pemandian umum. Semua selain dua tempat ini diperbolehkan kita sholat padanya. Ya, Pak Tani sholat di sawah nggak ada masalah. 275 wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kuburan. Jadikanlah di rumah kalian salat kalian, maksudnya salat sunnah, adapun salat wajib di dalam masjid. Dan janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan, menunjukkan bahwa kuburan tidak digunakan untuk salat. Nah, maka Rasulullah melarang rumah kita sama sekali tidak digunakan untuk salat. 276 wa an Aisyah bin Abbas radhiyallahu anhum qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya nazal al-wahyu, ya, ketika turun wahyu kepada Nabi. Fiqa, beliau mulai yatrahu khamisatan lahu, beliau melemparkan selendang bagi beliau ala wajhi, pada wajah beliau, jadi untuk ditutupi. Fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi, maka tatkala beliau itu ightamma, beliau susah biha dengannya, kashafaha, beliau pun menyingkapnya, an wajhihi, dari wajahnya. Jadi kalau sudah merasa keberatan tertutupi dengan itu, maka disingkap. Faqala wa huwa kadzalika la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Laknat Allah bagi Yahudi Nasrani, mereka jadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Beliau itu mentahdzir, memberikan waspada terhadap apa yang mereka lakukan, melarang dari apa yang mereka lakukan. Ini saya waham, ya, nazal ini bukan wahyu, mohon maaf. Ini nazal al-marad, ketika turun sakit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita tentang kondisi akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, beliau kemudian menutupi wajahnya dengan khamisah, tapi kalau sudah keberatan beliau singkap lagi. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya salat pada kuburan. Adapun Imam Bukhari mengatakan karahiyah, maka kata-kata karahiyah atau makruh menurut ulama-ulama mutaqaddimin itu adalah mencakup haram dan makruh. Maka yang dimaksud di sini adalah haram karena diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, bukan makruh yang kita kenal, karena kalau makruh tidak ada ancaman laknat terhadapnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Naftahu al-majal bil kalam an asya'in wa masaila. Tafadhal. Naam. Okay. Membagi harta seperti ini tidak wajib langsung, tapi Rasulullah SAW memang sukanya selesai langsung karena beliau tidak senang kalau ada sisa di dalam rumahnya. Tapi bukan kewajiban seperti itu. Kalau sesuai maslahat dibagi untuk tidak langsung nggak ada masalah. Seperti misalnya kalau di Mantung itu ada petugas namanya Pak Syawal. Nah, beliau membaginya tidak langsung. Saya tanya, kenapa nggak langsung, Mas? Ya, daripada antum nanggung numpuk harta di rumah padahal bukan milik antum, kan bukannya lebih enak langsung dibagi langsung. Nah, beliau mengatakan sesuai pengalaman saya, kalau dibagi langsung, dihabiskan langsung kasih banyak, langsung tek. Jadi orang tidak bisa ngatur duit.
maka beliau ngasihnya itu ketika waktu-waktu diperlukan duit, misalnya waktu pendaftaran anak dan sebagainya, para janda baru dikasih. Ketika tidak perlu tidak dikasih. Kenapa? Khawatir nanti habis sehingga pas perlu malah nggak ada duit. Nah, ini sesuatu masalah, nggak ada masalah. Nah, pas sholat tidak ada masalah. Sama dengan pas puasa, ludah tertelan nggak ada masalah. Menelan sengaja juga nggak ada masalah selama masih dalam mulut kita. Kalau sudah keluar tidak boleh dimasukkan lagi, ditelan nggak boleh. Nah, tetapi perintahnya tidak wajib. Nah, tidak boleh menghadap salat menghadap kuburan tidak boleh. Salat di tempat di masjid yang di dalamnya ada kuburan juga tidak diperbolehkan. Tapi apakah ada masjid yang ada kuburannya? Saya belum pernah melihat. Pernah melihat Ar-Raudhah? Ar-Raudhah Besar Kelewang? Itu bukan di dalam masjid, di luarnya. Jadi halaman masjid ada kuburan, baru kemudian masuk masjid. Maka itu bukan di dalam masjid, maka tidak ada masalah. Apabila antara masjid dengan kuburan ada tembok lain selain tembok masjid, maka sepakat ulama tidak ada masalah. Sama dengan kalau antara masjid dengan kuburan ada sungai atau ada jalan, maka tidak ada masalah, sepakat ulama. Tetapi kalau tidak ada antara masjid dengan kuburan kecuali tembok masjid, nah di sini ada khilaf. Karena itu lebih baik kita hati-hatinya adalah menghindarinya. Seperti misalnya di Masjid Agung, nah itu kalau antum melihat di bagian utara, saf utara itu kan ada jendelanya, jendela dibuka itu di depan ada kuburan. Nah, maka hindari yang di saf utara ini, safnya yang salah atau yang tengah nggak ada masalah, insyaallah nggak ada kuburan. Tapi kalau kuburannya di belakang masjid nggak ada masalah. Seperti yang di Surabaya, Mahat Al-Irsad kalau nggak salah atau yang mana dia. Nah, itu masjid, kemudian di belakang itu ada kuburan, tidak ada masalah. Jadi yang tidak boleh adalah di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Tapi saya belum pernah melihat. Di Ar-Raudhah itu di sampingnya. Demikian juga di satu lagi yang Habib novel itu itu Ar-Raudhah juga itu ya. Nah, itu juga di samping masjid, pintu masuk masjid begitu naik, nah itu di samping kanan ada kuburan bapak beliau supaya orang-orang yang masuk masjid teringat kemudian mendoakan. Tapi sebenarnya tidak sesuai sunnah seperti ini. Sesuai sunnah adalah kuburan itu di tempat pemakaman yang dikenal. Nah, kenapa Ustaz? Enjoynya di satu masjid kenapa? Ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma kalau mau seperti Nabi, begitu masuk waktu salat beliau salat di situ. Dan itu saya lebih suka. Tidak usah sana aja, biasanya sana. Nggak perlu gitu. Udah ini ada masjid, udah salat situ nggak ada masalah. Kecuali kalau kita tahu di situ ada bid'ahnya. Misalnya di masjid tertulis, di situ tertulis ya jarak 1 meter. Nah udah nggak usah turun. Lanjut aja masjid yang nggak jarak 1 meteran, nggak ada masalah. Karena Ibnu Umar pernah beliau salat sunnah di satu masjid, kemudian beliau mengajak keluar dari masjid ini. Kenapa? Karena di situ muadzinnya mengucapkan taswib. Taswib itu ada dua macam, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Taswib yang sunnah adalah as-salatu khairum minan naum pada adzan malam atau adzan subuh. Taswib yang bid'ah adalah ketika imamnya nggak datang, maka si muadzin ini di dalam masjid dia mengucapkan hayya 'ala shalah supaya imamnya segera keluar. Itu taswib yang bid'ah. Nah, gara-gara itu saja Ibnu Umar langsung ngajak keluar. Dia mengatakan ini bid'ah. Kita tidak mau salat di tempat yang ada bid'ah. Nah, ketika membangun rumah kemudian mengundang orang-orang untuk sholat di tempat tersebut supaya tempatnya barokah, supaya mengawali sesuatu dengan kebaikan. Wallahu a'lam, tapi tidak sesuai sunnah. Tidak ada satupun riwayat kita temukan bahwa para sahabat ketika membangun rumah kemudian mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira tidak usah dilakukan itu karena tidak sesuai
praktek Nabi SAW. Yang lebih penting adalah setelahnya. Apa fungsinya rumah dimulai dengan ngundang orang sholat, habis itu nggak pernah ada sholat sunnah? Ini nggak berkah sama sekali. Tapi ketika kita membangun tidak ada macam-macam begitu, tapi setelah itu setiap hari kita sholat sunnah sesuai perintah Nabi SAW, wala tattakhudhu quburan, maka ini yakin pasti lebih berkah daripada orang yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang secara umum sholat itu adalah amal saleh yang menyebabkan turunnya berkah pada tempat tersebut. Karena itulah sebagian ulama berpendapat kalau kita diundang untuk walimah, kita sedang puasa, maka kita hendaklah datang fal yusalli, hendaklah sholat di situ, di tempat itu. Kenapa? Kalau kita sholat di tempat itu, Allah turunkan berkah, maka kita punya jasa kepada orang yang mengundang, yaitu menurunkan berkah di situ. Meskipun tafsiran sholat ini kurang masyhur ya, yang lebih kuat adalah bahwa fal yusalli itu mendoakan orang yang mengundangnya. Ada lagi mungkin? Nah. Untuk apa Ustaz? Sebenarnya tidak harus ulama ya. Kita pun sholat di situ juga turun berkah. Siapapun sholat di situ berkah. Nah, saya khawatirnya kalau kita melakukan itu dianggap sunnah, itu yang pertama. Apalagi kalau yang melakukan seorang ustaz. Kemudian yang kedua, khawatirnya nanti dianggap bahwa ustadz itu bisa ditabaruki. Nah, maka karena hal-hal begini sebaiknya dihindari. Fadhal. Berjamaah di dalam rumah. Di dalam apa? Tidak. Karena Rasulullah SAW juga punya masjid di rumah beliau, yaitu tempat yang khusus beliau biasanya salat di situ. Tapi beliau tetap keluarga Al-Masjidun Nabawi. Nah, kalau semua orang bikin begini nanti masjid kosong. Tapi maksudnya adalah yang digunakan untuk salat sunnah, di mana dia melakukan salat selalu di tempat tersebut. Ini yang dimaksud oleh Al-Masajid fil Buyut menurut Syekhuna Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala. Dan beliau mempraktekannya ya, dan banyak para ulama mempraktekannya, termasuk misalnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Itu di rumahnya ada satu tempat khusus untuk sholat dan kajian setiap hari. Ba'da subuh ada kajian sekitar 10 menit atau 20 menit live di dalam Facebook. Kemudian juga setiap habis maghrib, habis isya, nah itu kajian-kajian di tempat khusus untuk sholatnya tersebut di dalam rumah beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan. Saya mohon izin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.